Bapak dari mana? Saya dari Desa Sukamaju, Pak. Tanah saya tiba-tiba bukan milik saya lagi. Ada orang tua yang datang ke kantor pemerintah membawa map coklat lusuh. Isinya bukan proposal, bukan surat bantuan, hanya bukti bahwa sebidang tanah yang dia garap puluhan tahun, tiba-tiba berubah nama di data resmi. Masalahnya, sebelum sempat menjelaskan panjang lebar, dia sudah lebih dulu dianggap mengganggu, disuruh pulang, diminta datang lain waktu, seolah urusannya terlalu kecil untuk didengar. Padahal beberapa menit setelah itu, sesuatu terjadi di halaman kantor yang membuat suasana langsung berubah. Pintu kaca kantor itu bahkan belum sempat disentuh. Sudah ada tangan lain yang lebih dulu menahannya. Kemana, Pak? Satpam berdiri di depan seperti tembok yang tiba-tiba tumbuh dari lantai. Wajahnya datar. Nada suaranya bukan bertanya, lebih seperti menyuruh mundur. Di depannya, berdiri seorang kakek kurus dengan map coklat yang ujungnya sudah melengkung. Map itu dipeluk erat seperti barang paling berharga yang dia punya. Saya mau tanya soal tanah saya, nak. Ini ada berkasnya. Kalimatnya pelan, terlalu pelan untuk tempat yang terbiasa dengan suara keras dan orang-orang yang datang membawa jabatan. Satpam melirik sekilas ke map itu, lalu ke sandal tipis yang dipakai si kakek, lalu kembali ke wajahnya dengan ekspresi yang mulai terlihat malas. Urusan tanah bukan di sini, Pak. Padahal papan besar di atas pintu jelas bertuliskan pelayanan administrasi. Ironisnya, kata pelayanan di gedung itu sering terdengar seperti lelucon yang diputar berulang-ulang. Kakek itu tetap berdiri, tidak marah, tidak membentak, hanya mencoba menjelaskan sekali lagi. Tanah saya tiba-tiba berubah nama di data desa. Saya cuma mau tanya kenapa. Di dalam kantor, beberapa pegawai yang duduk di belakang meja mulai melirik ke arah pintu. Bukan karena peduli, lebih karena keributan kecil di depan itu sedikit mengganggu rutinitas mereka. Mengetik pelan, minum kopi, dan sesekali tertawa kecil. Salah satu dari mereka bahkan berbisik ke temannya. Paling sengketa lama lagi. Temannya hanya mengangkat bahu. Kasus seperti itu terlalu sering muncul, dan terlalu sering juga menghilang tanpa penjelasan. Satpam mulai kehilangan kesabaran. Bapak sudah lapor ke desa belum? Sudah. Ke kecamatan? Sudah juga. Jawaban si kakek terdengar semakin kecil. Bukan karena takut, lebih karena lelah. Satpam menghela napas panjang, seperti orang yang dipaksa mendengar cerita yang sebenarnya tidak ingin ia dengar. Ya sudah, berarti tunggu saja dari sana. Tapi mereka suruh saya ke sini. Kalimat itu belum selesai. Satpam sudah mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat berhenti. Gerakan sederhana, tapi cukup jelas artinya. Percakapan selesai. Pak, begini saja, Bapak pulang dulu, urusan begini panjang. Nada suaranya berubah, bukan lagi datar. Sekarang ada sedikit rasa ingin cepat menutup pintu masalah. Di dalam ruangan, dua pegawai terlihat menahan tawa kecil. Bukan tawa keras, tapi cukup untuk membuat suasana terasa tidak enak. Kakek itu tetap berdiri. Map coklat di tangannya mulai terlihat makin kusut karena digenggam terlalu kuat. Di dalam map itu ada fotokopi sertifikat lama, ada surat pajak puluhan tahun, ada foto sawah kecil yang selama ini menjadi sumber hidup keluarganya. Dan sekarang, di data resmi, sawah itu bukan miliknya lagi. Lucunya, perubahan itu terjadi tanpa pernah ada orang yang datang bertanya. Tanpa tanda tangan, tanpa kabar. Satpam akhirnya menunjuk pelan ke arah gerbang. Sudah Pak, pulang saja. Kalimat itu diucapkan dengan ringan, seolah yang diminta pulang bukan orang yang sedang kehilangan tanahnya sendiri. Kakek itu menunduk sebentar, bukan menyerah, hanya seperti orang yang sedang menghitung berapa banyak tenaga yang masih tersisa untuk mencoba sekali lagi. Tepat saat itu, suara mesin mobil masuk ke halaman kantor. Pelan, berat. Sebuah SUV putih berhenti tidak jauh dari pintu. Beberapa pegawai di dalam ruangan yang tadi terlihat santai mendadak berhenti bergerak. Salah satu dari mereka bahkan langsung berdiri dari kursinya. Satpam yang tadi sibuk mengusir kakek itu ikut menoleh. Awalnya biasa saja, sampai pintu mobil itu terbuka, dan orang yang turun dari sana membuat suasana halaman kantor berubah dalam hitungan detik. Tanah itu bukan sekedar sebidang sawah. Bagi kakek itu, tanah itu adalah cerita hidupnya. Dari sana ia membesarkan anak-anaknya. Dari sana ia membayar sekolah, membeli beras, dan bertahan ketika musim panen buruk datang. Luasnya tidak seberapa, bahkan bagi sebagian orang mungkin terlihat tidak menarik. Sampai suatu hari kabar aneh datang dari kantor desa. Nama pemilik di data berubah. Bukan salah eja, bukan tambahan huruf. Nama itu hilang, diganti orang lain yang bahkan tidak pernah tinggal di desa tersebut. Kakek itu awalnya mengira ini hanya kesalahan administrasi biasa, hal yang bisa diperbaiki dengan satu cap dan satu tanda tangan. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Setiap kali ia datang bertanya, jawabannya selalu sama. Datanya sudah begitu. Ketika ia meminta penjelasan, pegawai desa hanya mengangkat bahu. Ketika ia meminta diperiksa ulang, berkasnya diminta datang lagi minggu depan.
Minggu depan berubah menjadi bulan depan. Bulan depan berubah menjadi kalimat yang lebih jujur meski tidak pernah diucapkan langsung. Masalah ini tidak ingin disentuh siapapun, karena beberapa orang sudah tahu sesuatu yang si kakek belum tahu. Tanah kecil itu tiba-tiba berada tepat di jalur proyek yang nilainya tidak kecil. Dan dalam permainan seperti ini, pemilik lama seringkali hanya dianggap gangguan kecil yang bisa diabaikan sampai lelah sendiri. Itulah sebabnya hari ini ia datang ke kantor kabupaten. Dengan map coklat yang sama, dengan harapan yang sebenarnya sudah mulai menipis. Sayangnya yang ia temukan di pintu tadi bukan jawaban, hanya satpam yang ingin cepat menutup urusan. Masalahnya, tepat ketika ia hampir disuruh pulang, SUV putih di halaman kantor baru saja berhenti. Dan beberapa pegawai yang tadi santai, tiba-tiba terlihat seperti baru ingat bahwa hari ini mereka sedang bekerja. SUV putih itu berhenti dengan suara mesin yang pelan, tapi efeknya aneh. Halaman kantor yang tadi santai mendadak seperti tersengat listrik kecil. Beberapa pegawai di balik kaca langsung menoleh bersamaan. Kursi yang tadi diduduki dengan santai sekarang ditinggalkan setengah berdiri. Yang lucu, 10 detik sebelumnya mereka terlihat sangat sibuk untuk tidak peduli pada kakek di depan pintu. Sekarang justru mereka terlihat sangat sibuk memperhatikan mobil. Satpam yang tadi berdiri tegak menghadang pintu ikut menoleh. Awalnya hanya sekilas. Lalu 2 kali. Ekspresinya berubah pelan-pelan, seperti orang yang baru sadar sedang berdiri di tempat yang salah pada waktu yang salah. Sementara itu, kakek yang tadi hampir disuruh pulang masih berdiri di tempat yang sama. Map coklat di tangannya masih dipeluk erat. Ia bahkan tidak terlalu memperhatikan mobil yang baru datang itu. Baginya, hari ini sudah cukup melelahkan. Berjalan dari rumah sejak pagi, naik angkot 2 kali, lalu berdiri di depan pintu kantor yang seharusnya membantu, tapi justru terasa seperti tembok. Di dalam ruangan, 2 pegawai yang tadi sempat tertawa kecil sekarang tidak tertawa lagi. Salah satu dari mereka bahkan buru-buru merapikan berkas di meja, padahal 5 menit sebelumnya, kertas-kertas itu dibiarkan berserakan seperti tidak ada yang penting. Kenapa suasana tiba-tiba berubah? Karena beberapa orang di kantong itu tahu persis satu hal. Mobil seperti itu jarang datang tanpa alasan. Dan lebih jarang lagi datang tanpa kabar. Sementara itu, cerita tentang tanah si kakek sebenarnya sudah beredar di dalam kantor. Hanya tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Bukan karena tidak tahu, justru karena terlalu banyak yang tahu. Tanah kecil di pinggir desa itu tiba-tiba menjadi menarik setelah rencana pembangunan mulai dibicarakan beberapa bulan lalu. Harga tanah di sekitar lokasi melonjak. Orang-orang yang biasanya tidak pernah melirik sawah kecil mendadak sangat tertarik. Lalu sesuatu yang aneh terjadi di sistem administrasi. Nama pemilik lama menghilang, diganti nama baru yang terdengar asing bagi warga desa. Tidak ada pengumuman, tidak ada proses yang jelas, hanya perubahan diam-diam di data. Bagi sebagian orang di kantor itu, perubahan seperti ini bukan hal baru. Biasanya prosesnya sederhana. Pemilik lama akan datang beberapa kali, bertanya, mengeluh, membawa berkas, lalu perlahan berhenti datang. Entah karena lelah, entah karena merasa percuma. Dan setelah itu, urusan dianggap selesai. Itulah yang diperkirakan akan terjadi pada kakek yang berdiri di depan pintu tadi. Orang tua, tidak punya koneksi, tidak paham jalur birokrasi. Singkatnya, mudah diabaikan. Tapi ada satu masalah kecil yang tidak masuk perhitungan siapapun pagi itu. SUV putih yang baru berhenti di halaman kantor bukan mobil tamu biasa. Pintu mobil mulai terbuka. Beberapa pegawai di dalam ruangan langsung saling pandang. Satpam di pintu bahkan berdiri sedikit lebih tegak dari sebelumnya. Karena sekarang mereka mulai sadar. Hari yang tadi terlihat sangat biasa, mungkin sebentar lagi tidak akan biasa lagi. Dan orang yang turun dari mobil itu bukan tipe orang yang suka melihat masalah disapu begitu saja ke bawah meja. Pintu SUV putih itu terbuka perlahan. Tidak ada rombongan besar, tidak ada sirene, tidak ada teriakan protokol yang biasanya membuat semua orang mendadak sibuk berpura-pura bekerja. Hanya satu orang yang turun dengan langkah santai. Tapi justru karena itu, beberapa pegawai di dalam kantor langsung berdiri hampir bersamaan. Mereka mengenali wajah itu. Dedi Mulyadi berjalan melewati halaman dengan langkah tenang. Tangannya hanya membawa ponsel. Tidak ada map tebal, tidak ada staf yang membawa dokumen. Satpam yang tadi berdiri seperti penjaga benteng, tiba-tiba terlihat jauh lebih sopan. Tubuhnya yang tadi menghadang pintu, sekarang sedikit menyingkir. Lucunya, orang yang baru datang itu tidak langsung masuk ke dalam kantor. Langkahnya justru berhenti di depan pintu, tepat di tempat seorang kakek masih berdiri dengan map coklat di tangannya. Kakek itu terlihat bingung. Ia tidak tahu siapa yang berdiri di depannya sekarang. Yang ia tahu hanya satu, seseorang akhirnya berhenti dan benar-benar melihatnya. "Bapak dari mana?" tanya suara tenang itu. Kakek itu menjawab pelan, menyebut nama desanya, lalu perlahan membuka map yang sejak tadi dipeluknya.
Di dalamnya ada fotokopi sertifikat lama, ada bukti pajak bertahun-tahun, ada beberapa kertas yang mulai menguning. Semua ia keluarkan satu persatu. Pegawai yang tadi santai di dalam ruangan sekarang berdiri di dekat pintu. Tidak ada yang berani ikut bicara, karena suasana berubah cepat. Suasana kantor yang tadi terasa santai berubah menjadi ruang yang tiba-tiba penuh udara tegang. Laci meja mulai dibuka, komputer dinyalakan, beberapa berkas yang sebelumnya tidak dianggap penting mendadak dicari. Dan semakin lama data itu dibuka, semakin jelas satu hal mulai muncul. Perubahan nama pemilik tanah itu bukan sekadar kesalahan ketik. Ada proses yang terjadi di belakang layar. Proses yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Beberapa pegawai mulai terlihat gelisah. Karena permainan yang biasanya aman dilakukan diam-diam, sekarang sedang dibuka di depan semua orang. Dan yang membukanya bukan warga yang mudah diabaikan, tapi seseorang yang justru datang tepat pada saat yang paling tidak mereka harapkan. 10 menit sebelumnya, kakek itu hanya dianggap gangguan kecil di depan pintu. Sekarang, satu kantor terlihat seperti baru sadar ada masalah besar yang selama ini pura-pura tidak mereka lihat. Komputer yang biasanya lambat mendadak bekerja cepat. Arsip lama ditarik keluar. Map-map yang sebelumnya berdebu tiba-tiba menjadi dokumen penting. Beberapa pegawai berdiri terlalu lama di depan layar. Bukan karena datanya sulit dibaca, tapi karena semakin dibaca, semakin sulit dijelaskan. Nama pemilik lama benar-benar pernah ada di sistem. Lengkap, pajak berjalan, riwayat jelas. Lalu di satu titik waktu, datanya berubah. Bukan diperbaiki, bukan diperbaharui, diganti. Tanpa catatan proses yang wajar, tanpa dokumen pengalihan yang jelas. Ruangan itu mendadak sunyi, karena semua orang di sana tahu, perubahan seperti itu tidak terjadi sendiri. Sementara itu, kakek yang sejak tadi berdiri hanya memegang mapnya lebih erat. Ia tidak bicara banyak, tidak menuntut macam-macam. Ia hanya ingin satu hal sederhana, tanahnya kembali jelas. Dedi Mulyadi menutup berkas di tangannya, lalu menatap ke arah beberapa meja di dalam ruangan. Ini jangan berhenti di sini, katanya tenang. Kalimatnya pendek, tapi cukup membuat beberapa wajah berubah pucat. Karena artinya jelas, data ini tidak akan disimpan lagi di bawah meja. Beberapa menit kemudian pemeriksaan lanjutan mulai disiapkan. Nama-nama yang sebelumnya aman di balik sistem mulai dipanggil satu persatu. Kantor yang tadi santai sekarang berubah seperti ruang yang tiba-tiba terlalu terang. Bagi si kakek, hari itu awalnya terlihat seperti hari paling sia-sia. Diusir di depan pintu, ditertawakan, disuruh pulang. Tapi kadang keadilan datang dengan cara yang aneh. Tidak lewat jalur yang rapi. Tidak lewat prosedur yang manis di atas kertas. Kadang keadilan datang karena seseorang berhenti dan benar-benar mendengar. SUV putih itu akhirnya keluar dari halaman kantor beberapa waktu kemudian. Mesinnya kembali terdengar pelan. Tapi kali ini suasananya berbeda. Karena satu hal sudah terlanjur terjadi. Masalah yang tadinya ingin dikubur diam-diam, sekarang justru sedang digali di depan semua orang. Dan bagi beberapa orang di kantor itu, hari yang tadi terlihat biasa saja, baru saja berubah menjadi hari yang sangat panjang.